Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bersama saya Melvi Akila Sulistya Putri dari kelas 10 MIPA 8 SMA Negeri 1 Cilacap. Dalam rangka kelas MIT SMA Negeri 1 Cilacap, saya di sini akan bercerita cerita rakyat yang berjudul Legenda Nyi Roro Kidul dari Kabupaten Pajajaran, Jawa Barat. Pada zaman Pajajaran purba, hiduplah seorang raja bernama Raja Mundingwangi atau dikenal sebagai Raja Siliwangi ke-6. Ia dikenal sebagai raja yang sangat senang berburu. Pada suatu hari, saat ia sedang berburu di suatu hutan rimba yang tidak dikenalnya, ia tersesat. Setelah semalaman ia berputar-putar, bertemulah ia dengan gadis cantik, putri penguasa hutan itu. Saya akan membantu Tuan keluar dari hutan ini apabila Tuan mau menikahi saya. Mendengar syarat yang diberikan oleh putri cantik tersebut, Raja Mundingwangi bersedia untuk menikahinya dan tinggal bersamanya di kerajaannya. Setelah mereka berdua lama tinggal bersama, Sang Raja Mundingwangi merasa sudah seharusnya untuk ia pulang ke kerajaannya. Ia segera menagih janji kepada istrinya. Sang istri meskipun sedih, ia tetap mengizinkan sang raja untuk kembali ke kerajaannya. Sang Raja Mundingwangi diantar keluar hutan oleh istrinya. Kakanda, jika ada kesempatan, sesekali datanglah kemari untuk menjenguk hamba. Jika ada kesempatan untuk berburu, aku pasti kemari. Kepulangan sang raja disambut gembira oleh rakyat Pajajaran. Rakyatnya mengira bahwa sang raja telah tewas dalam perburuan. Permaisuri dan seisi istana pun merasa sangat bahagia dan mengadakan pesta besar-besaran untuk menjambut kepulangan sang Raja Mundingwangi. Pada suatu malam, saat Raja Mundingwangi sedang tertidur pulas, ia mendengar ada suara tangisan bayi dari luar. Didatanginya suara tangisan itu, ternyata ada seorang bayi yang tergeletak di pojok taman istana. Tiba-tiba datanglah seorang putri cantik jelita yang sangat dikenalnya. Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah istri Raja Mundingwangi yang tinggal di hutan. Kakanda, bayi itu adalah anak kita. Kuserahkan padamu untuk diurus di kalangan manusia. Sesungguhnya, aku ini dari kalangan siluman. Setelah menyerahkan bayi tersebut, sang putri pun menghilang. Sang Raja Mundingwangi tercengang kebingungan. Namun, ia dengan segera untuk melaksanakan amanah itu. Bayi itu pun diurus di kerajaan dan diberi nama sebagai Putri Kadita. Putri Kadita hidup di kerajaan dan ia tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan baik hati. Seiring berjalannya usia, Raja Mundingwangi menginginkan untuk menurunkan tahtanya kepada putra keturunannya. Namun, sang raja merasa sangat sedih karena ia belum memiliki putra keturunan. Walaupun ia memiliki putri yang sangat cantik, tetapi tetap saja ia bersedih karena belum memiliki putra keturunan. Demi mewujudkan keinginannya tersebut, sang raja memutuskan untuk menikah kembali. Dengan persetujuan Putri Kadita, ia memperistri Dewi Mutiara. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Dewi Mutiara mengandung seorang putra dari sang raja. Namun, dengan alasan ngidam,
Dewi Mutiara meminta banyak sekali permintaan kepada sang raja. Ada saja permintaan yang harus selalu dituruti oleh sang raja untuk mengabulkan permintaan Dewi Mutiara. Hingga pada suatu hari, Dewi Mutiara meminta sesuatu kepada raja. Suamiku, aku ingin makan makanan istimewa kerajaan setiap hari. Putraku yang menginginkannya. Baiklah istriku, akan kuperintahkan mereka untuk membuat makanan istimewa kerajaan untukmu. Semua permintaan Dewi Mutiara dikabulkan. Namun, semakin hari permintaan Dewi Mutiara semakin aneh. Ada saja permintaan aneh yang diminta oleh Dewi Mutiara. Hingga pada suatu hari, Dewi Mutiara meminta permintaan yang sangat tidak masuk akal bagi seorang raja. Suamiku, selama aku hamil, aku merasa ada yang aneh dengan Putri Kadita. Bolehkah aku meminta satu permintaan lagi? Katakan saja, istriku. Aku berharap Putri Kadita tidak lagi tinggal di kerajaan ini. Ini semua demi kelancaran kehamilanku, suamiku. Raja yang mendengar permintaan Dewi Mutiara itu pun terkejut. Bagaimana mungkin ia mampu mengusir putri kesayangannya sendiri dari istana? Karena permintaan Dewi Mutiara yang tidak masuk akal, sang raja tidak mampu mengabulkannya. Istriku, bagaimana mungkin aku bisa mengusir putriku sendiri dari kerajaanku? Itu sangat tidak mungkin. Mendengar jawaban sang raja, Dewi Mutiara menjadi marah dan kecewa. Diam-diam, ia menyimpan dendam kepada Putri Kadita. Hingga suatu hari, ia memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa mewujudkan keinginannya tersebut, mengirim Putri Kadita keluar dari kerajaan. Suatu hari, ia memanggil seorang penyihir untuk masuk ke dalam istana. Dengan suara sedikit berbisik, ia bertemu sang penyihir di belakang istana. Jika kau bisa membuat Putri Kadita menjadi putri yang buruk rupa dan berbau busuk, akan kuberi kau hadiah yang sangat besar. Baik, Tuan Ratu. Pada malam harinya, saat Putri Kadita sedang tertidur lelap, berhembus angin masuk ke dalam kamarnya. Angin itu berbau sangat busuk, mirip seperti bau bangkai. Namun Putri Kadita yang sedang tertidur pun tidak mampu merasakan adanya angin bau busuk yang masuk ke dalam kamarnya. Hingga pagi harinya, saat Putri Kadita sudah terbangun dari tidurnya, alangkah terkejutnya ia melihat seluruh tubuhnya dipenuhi kudis, bernanah dan berbau busuk. Apa yang terjadi padaku? Kenapa seluruh tubuhku dipenuhi oleh kudis seperti ini? Wajahku juga. Raja yang mendengar kabar tersebut pun menjadi sedih hatinya. Ia mendatangkan banyak sekali tabib untuk membantu menyembuhkan penyakit Putri Kadita. Namun tak ada satu orang pun tabib yang mampu menyembuhkan penyakit itu. Maafkan hamba, Tuan Raja. Hamba tidak mampu menyembuhkan penyakit Putri Kadita. Penyakit yang dialami oleh Putri Kadita bukanlah penyakit biasa. Aku mengerti. Ada sesuatu yang aneh dari penyakit putriku. Sang raja mengerti bahwa penyakit yang dialami oleh putrinya adalah penyakit yang berbeda, tidak seperti penyakit biasanya. Pasti ada seseorang yang sengaja mengutuk atau mengguna-gunai putrinya dengan sihir, sehingga tidak mudah untuk menyembuhkannya. Masalah ini
dimanfaatkan oleh Dewi Mutiara untuk menghasut sang raja. Dewi Mutiara menuduh Putri Kadita akan menyebarkan kesialan di seluruh penjuru negeri. Karena raja tidak ingin putrinya menjadi bahan gunjingan di seluruh negeri, ia menyetujui usul dari Dewi Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari kerajaan. Putri Kadita pun berjalan seorang diri meninggalkan kerajaan. Dengan perasaan yang begitu sedih, namun ia tidak menyimpan dendam kepada orang yang membencinya. Ia terus berjalan sambil menangis, berjalan terus-menerus hingga sampai di dalam hutan. Ia terus menyusuri hutan hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung bernama Gunung Kombang. Di sanalah ia bertapa dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Di Gunung Kombang itu, Dewi Putri Kadita mendengar suara seorang wanita yang seolah-olah memanggilnya. Putriku, Putri Kadita, keluarlah dari hutan ini dan berjalanlah menuju selatan. Masuklah ke dalam lautan dan bersatulah dengannya. Siapakah engkau, wahai pemilik suara? Aku ini adalah ibumu, putriku. Ibu, mengapa engkau tidak menampakkan diri? Kelak, kau pasti akan mengerti, anakku. Sekarang, laksanakanlah perintahku untuk pergi ke arah selatan dan bersatulah dengan lautan. Iya, Ibu. Putri Kadita pun berjalan menuju ke selatan. Selama 7 hari 7 malam, akhirnya ia tiba di pantai laut selatan. Ia berdiri sambil memandang luasnya laut pantai selatan yang dipenuhi oleh ombak. Pada saat ia terdiam, tiba-tiba ia mendengar kembali suara seperti seolah-olah menyuruhnya untuk menyeburkan diri ke dalam lautan. Semakin lama suara itu semakin terdengar jelas, hingga sang putri pun merasa penasaran. Masuklah ke dalamnya dan bersatulah dengan lautan. Masuklah ke dalamnya dan bersatulah dengan lautan. Akhirnya, sang putri pun memenuhi perintah tersebut. Ia berjalan terus menuju ke dalam lautan. Dan pada saat tubuhnya terkena oleh air laut, seketika semua tubuhnya menjadi pulih seperti semula. Tak ada satupun kudis yang tersisa di tubuhnya. Bahkan, Putri Kadita menjadi putri yang lebih cantik dari sebelumnya. Putri Kadita merasa sangat bahagia karena tubuhnya telah pulih seperti semula dan ia menjadi cantik. Tak hanya mendapat kesembuhan dan kesaktian, Putri Kadita menetapkan dan memutuskan untuk tinggal di laut tersebut. Ia mendirikan kerajaan yang megah, indah, kokoh, dan berwibawa. Disertai dengan pasukan yang beribu-ribu yang senantiasa mendampinginya. Ialah yang kita sebut sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Jawa Tengah. Nah, teman-teman, gimana? Asik kan ceritanya? Cerita rakyat di Indonesia itu mengandung banyak sekali amanat. Amanat yang bisa kita petik dari cerita rakyat legenda Nyi Roro Kidul ini adalah bahwa kita sebagai manusia tidak boleh menyimpan dendam kepada manusia lain.